Halo semuanya, kali ini saya mau sharing atau berbagi tips persiapan kendaraan sebelum perjalanan jauh. Jadi kan kalau lihat video sebelumnya itu saya udah mudik ke Medan dari Bandung. Dan berdasarkan pengalaman mungkin ada beberapa poin yang harus dicek atau dipastikan berjalan normal, berfungsi normal sebelum melakukan perjalanan jauh. Nah, tipsnya itu saya bagi dua, persiapan dan selama di perjalanan. Persiapan kendaraan saya bagi dua lagi, yaitu keselamatan atau keamanan serta kenyamanan. Yang paling penting yaitu keselamatan atau keamanan. Pastiin beberapa poin itu seperti oli mesin. Jadi oli mesin ini pastiin ya kondisinya masih layak pakai atau belum 5.000 km lah. Kalau udah 5.000 atau mepet 5.000 kalau bisa diganti, karena kan selama mudik ini perjalanan jauh dan ketemu macet atau kendala-kendala yang lain, takutnya mesinnya nanti jadi bermasalah kalau olinya jelek. Lalu pendinginan pastiin sistem pendinginnya berjalan normal. Sistem pendingin tuh apa aja yang saya tahu nih ya, tentu dari radiator. Kalau radiator kan dia di sini nih, di belakang. Ini untuk mobil saya ya, mobilnya Kia Rio, cuma teman-teman mungkin mobilnya beda. Intinya cari radiatornya. Kalau yang saya ini di belakang sini, ini di balik ini reservoirnya. Pastiin radiator nggak ada yang bocor, nggak ada tetesan air, selang-selang juga. Jadi sepanjang jalur ini dicek ada nggak kebocoran. Lalu tangki reservoirnya ini dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir berkurang jauh nggak, normal nggak. Kalau nggak normal diberesin dulu, karena kalau perjalanan jauh pendinginan bermasalah, yang ada nanti overheat malah keluar duit gede. Kalau yang bisa dikerjain di rumah mungkin ya dicek, kita cuma bisa ngecek aja sih ada kebocoran atau enggak. Terus tutup radiatornya masih bagus enggak, bisa dibuka ya. Tapi kalau kondisinya dingin, ini mesin saya lagi panas jadi nggak saya buka, jadi dibuka ada karat nggak sama pegasnya, dicek masih enak nggak. Kalau dia terlalu keras nanti dia nggak ngebuka kalau kondisinya udah jelek, akhirnya nanti malah terlalu panas mesinnya. Saran saya kalau tutup ini nggak terlalu mahal ya, kalau udah lewat 2 tahun ganti aja, dia nggak terlalu mahal, biar lebih tenang juga kan. Lalu pengereman, jadi selain mesin buat maju, pendinginan buat ngejaga kondisi mesin, lalu pengereman itu tinggal dicek aja nih kondisi minyak remnya. Levelnya ini kelihatan ya, ada max sama min. Pastiin dia di antara dua itu, bagusnya sih di garis max aja. Dan dicek kondisinya udah butek banget atau belum. Untuk minyak rem ini umurnya sebenarnya bagusnya setahun ganti, jangan lebih dari 2 tahun kalau bisa, biar awet pengeremannya. Lalu bisa cek juga kampasnya. Ngecek kampas gimana, kalau yang punya duit nggak mau ribet tinggal ke bengkel aja, tinggal dicek. Tapi kalau yang kalau mending kayak saya gini, ngecek sendiri aja. Ini tinggal dibuka aja rodanya, buka, nanti dia di sini kelihatan sini. Ini saya nggak bisa nyalain flash, baterainya tinggal dikit di sinilah, pokoknya kelihatan lah, mungkin tahu bentuk kampas. Cek, kalau udah tipis ya ganti dulu kalau perjalanan jauh. Lalu ban lalu selanjutnya ban, pastiin bannya itu layak pakai maksudnya gimana, nggak ada tipis sebelah atau tipis gitu ya. Terus kode produksi bannya, kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun.
Kode produksi itu ngelihatnya ada di angka mana nih? Nah ini 1422, artinya minggu ke-14 tahun 2022. Pastiin nggak lebih dari 5 tahun ya. Dan tekanan anginnya, pastiin tekanan anginnya sesuai anjuran. Dia ada di pintu biasanya. Dan untuk keamanan juga jangan lupa bawa kunci-kunci ya, kayak tang, obeng, kunci sok, kunci roda. Kunci sok mungkin yang umum tuh ukuran 10 sampai 21, mungkin itu udah cukup banget lah. Kalau ada problem sedikit di jalan bisa benerin sendiri. Dongkrak dan kunci roda jangan lupa, itu amit-amitnya bocor ban, kita bisa ganti di jalan itu. Sama pastiin ban serepnya udah diisi anginnya dan kondisinya layak pakai juga. Lalu kategori yang kedua itu kenyamanan. Saya udah nyatet sih. Saya kan tuh mudik Bandung Medan lama ya, 5 hari 4 malam kok nggak salah. Nah itu tentu banyak di kendaraan. Jadi menurut saya hal yang paling penting itu kebersihan dari interior. Kebersihan dari interior ini kotor ya, cuma maksud saya jangan kayak gini. Kalau bisa bersih, jaga kebersihannya, dashboard, pintu-pintu gitu, joknya kalau bisa dipastikan bersih terus. Karena kalau kondisinya kotor, kita berjam-jam berhari-hari di mobil tuh tentu bikin stres. Lalu AC, oh iya AC itu bisa ke kenyamanan sama keselamatan sama kenyamanan sih, cuma lebih ke arah kenyamanan. Karena kalau perjalanan siang nggak ada AC tentu serasa di neraka ya, panas banget. Di kota mana aja tentu akan kepanasan, nggak ke Sumatera aja. Yang bisa dicek mungkin dari selang-selang ini ada kebocoran nggak. Cara ngecek kebocorannya tinggal lihat di sambungan atau di selangnya kayak gini nih tuh. Ini contoh selangnya ya. Di sini ada nggak minyak-minyak, dipegang aja. Ini mesin saya panas jadi saya nggak megang, kelihatan lah ya, colek aja gini. Kalau dia berminyak berarti ada yang bocor tuh, freonnya keluar. Itu harus diperbaiki ke bengkel spesialis AC, karena nggak bisa sih benerin sendiri kalau nggak ada alatnya. Tuh pastiin, karena waktu sebelum saya mudik juga saya benerin dulu AC saya yang bocor selangnya itu. Saya benerin dulu, habis 900 ribuan kalau nggak salah buat ganti selang low sama high nya, diganti selang sama diklaim ulang, terus diganti oli kompresor sama freonnya juga. Lalu ini keamanan juga sih, cuma saya masukkan ke kenyamanan. Di kaki-kaki ini ya, kaki-kaki mobil ya, kaki-kaki mobil tuh ada shock sama perintilan lainnya, support shock, terus ada link stabil, ada tie rod, itu banyak lah. Itu dicek dulu, bisa ke bengkel kaki-kaki terima beres, atau bisa sendiri sih, tinggal diangkat, didongkrak, terus dicek satu-satu sesuai video yang mungkin udah saya share atau dari video-video yang lain cara ngeceknya gimana. Karena kalau misalkan kaki-kakinya bermasalah, itu bisa nggak nyaman, berisik gitu, ganggu lah, bunyi jeduk-jeduk di jalan atau tak tuh ganggu, bikin bete di jalan. Sama bahaya juga kalau misalkan amit-amit yang lewatin jalan jelek, nanti setir liar, itu tentu bahaya ya, bisa nabrak. Lalu untuk kenyamanan juga, ganti wiper jika sudah jelek wiper ini.
Karena nih pengalaman saya waktu itu di mana ya, di Jambi atau di Pekanbaru, malam-malam hujan, wipernya udah nggak bisa ini lagi, ngilangin apa, usapannya udah nggak bagus. Akhirnya saya tengah jalan minggir dulu, saya ganti wipernya karena saya udah beli baru sih, ada cadangan baru di mobil. Saya minggir, kondisi hujan, saya paksain buat ganti biar penglihatan tuh nggak keganggu, sama air wipernya kalau bisa diisi. Itu untuk persiapan mungkin udah sih ya. Lalu untuk selama di perjalanan, hal apa aja sih yang menurut saya penting dari hasil kemarin mudik tuh? Pertama, bawa air minum yang banyak, cukup lah, nggak banyak juga tapi cukup. Bawa air minum karena apa ya, kalau nyetir bisa kopi, bisa yang asam. Kalau saya lebih prefer yang asam sih biar nggak terlalu ngantuk tuh, sama air putih. Kalau kopi kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. Kalau yang sebat ya beli juga lah stok gitu, karena kan kita nggak tahu nih perjalanannya masih sejauh mana lagi ada tempat buat stop, jadi lebih baik disediakan agak banyak di mobil atau di motor yang bawa tas. Lalu lap dan tisu itu untuk apa ya, untuk ngebersihin lah kalau seandainya ada tumpahan dari minuman, atau mungkin yang bawa anak-anaknya makan belepotan ya, buat ngelap gitu. Lalu plastik kresek tuh bisa untuk tempat sampah, bisa juga untuk muntah bagi yang gak kuat naik mobil ya, penumpang biasanya sih, kalau sopir sih jarang ya. Lalu etol, pastiin etolnya diisi sesuai kebutuhan, dilebihin lagi dari perkiraan di Google Maps kan ada tuh, nah itu dilebihin. Tapi kalau punya m-banking sih aman ya, bisa ngisi di mana aja. Terus bensin, karena saya perjalanan jauh dari Bandung ke Medan, itu saya biasanya kisaran setengah itu langsung saya fullin, setengah fullin, karena saya pertama kali dan nggak tahu SPBU itu masih jauh atau enggak gitu loh, apalagi perjalanan malam, karena SPBU banyak yang nggak buka malam tuh di jalur lintas Sumatera, nggak 24 jam lah intinya gitu. Lalu karena jalur lintas Sumatera saya sering kena lobang, jadi pastiin kalau teman-teman nggak punya TPMS yang buat ngecek gitu loh, tekanan angin, lebih baik tiap 1 hari diisi lagi anginnya, karena pengalaman kemarin saya isi emang berkurang aja dia, ada aja pengurangannya walaupun cuma sehari. Lalu yang terakhir dan terpenting menurut saya itu adalah sadar kemampuan tuh gimana sih maksudnya? Menurut saya tuh kayak kita tahu batas kemampuan kita nyetir tuh kayak gimana gitu, misalkan perkara speednya. Kalau yang pede dan udah jam terbang tinggi mungkin bisa kebut-kebutan, pede gitu nggak takut. Kalau yang belum pede ya jangan dipaksain, karena bahaya ya kalau misalkan kita ngelewatin batas kemampuan kita sendiri. Takutnya gara-gara nekat mati konyol di jalan, karena nggak perlulah kayak gitu. Takutnya terjadi musibah, yang awalnya kita ingin mudik ketemu keluarga malah nggak jadi gitu. Lalu kalau ngantuk tuh tidur. Kalau pengalaman saya beberapa jam tuh saya stop, nggak kuat ngantuk, tidur. Kayak waktu ke Merak udah bentar lagi nyampe juga saya ke rest area tidur. Di mana lagi ya, di Lampung saya tidur. Pokoknya saya sering tidur lah, kalau nggak kuat tuh saya nggak maksain. Pokoknya saya target kemarin tuh
dalam sehari setengah harinya tuh di jalan, setengah harinya di penginapan itu. Jadi 12 jam, 10 atau 12 jam di jalan tuh tentu kalau full nyetir susah ya. Kalau saya sih nggak kuat. Mungkin teman-teman ada yang kuat, hebat lah. Karena saya sendiri jujur 3-4 jam mungkin ngantuk, saya udah nggak fokus. Jadi saya biasanya stop dulu dan istirahat atau bahkan saya tidur. Ya oke, gitu aja teman-teman. Sorry videonya kalau misalkan kurang jelas atau kurang bermanfaat, tapi harapan saya dapat bermanfaat. Ini sharing aja, bukan menggurui, karena tentu teman-teman banyak yang lebih ini pengalamannya. Pengalaman saya masih setetes air lah dibanding lautan pengalaman teman-teman semua gitu. Ini pengalaman aja buat saya pribadi, terutama evaluasi hasil mudik kemarin. Ya segitu aja videonya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman dan terutama buat saya pribadi. Terima kasih.